Komisi 9 ya. Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya. Jadi penghentian sementara kita berikan waktu dong untuk menata kembali. Ya, sejumlah 27.000 sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Ya, di hasil RDP tadi ya, bahwa RDP tadi tentang anggaran yang 2025. Jadi yang anggaran yang tahun lalu. Kemudian juga sudah disepakati jumlahnya nanti mungkin akan disampaikan lebih lanjut karena akan dijawab secara tertulis. Kemudian tadi juga ada, ini sebenarnya intinya hanya penggunaan anggaran 2025 saja, tidak yang lain. Tapi ya mungkin karena ada kemarin bukan penangkapan, kemarin keluhan dari mitra ya datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Ya, ada yang ditanyakan juga tadi dari Komisi 9 ya. Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya. Jadi penghentian sementara kita berikan waktu dong untuk menata kembali. Ya, sejumlah 27.000 sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Ya. Kemudian juga untuk SPBG yang lain-lain seperti yang 3T ya, kemudian yang lainnya juga akan kita kita berikan waktu ya, tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya. Jadi sekali lagi tolong mungkin para mitra juga bukannya kita tidak mau berkomunikasi, tidak. Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik. Untuk anggaran 2026 dengan efisiensi anggaran yang selama ini kita tadi hanya membahas 2025. Ya, kalau 2026 kan refocusing sudah disampaikan oleh Bu Sari ya, yang kan disampaikan Bu Sari. Anggarannya Pak kan terakhir 268, terus apakah akan diefisiensikan lagi? Jelas itu akan sebetulnya yang nanti yang jelas akan disampaikan lebih lanjut. Berapanya belum ada estimasi? Nanti akan disampaikan lebih lanjut. Jadi apa benar 1 juta? Tadi hanya menyampaikan 2025 saja. Jadi bukan 2026, 2027 juga nanti akan disampaikan. Pak, ini kan kemarin kan Pak 30 hari sampai kapan Pak? Apanya 30 hari yang soal dikaji ulang kata Pak Presiden itu sampai kapan dengan waktu terakhirnya Pak? Kita diberikan waktu untuk menata kembali khususnya yang persoalan yang dalam waktu dekat ini selama 30 hari saya sampaikan tadi. Sampai kapan Pak deadline-nya Pak? Ya mulai kemarin pada saat ratas tanggal hari Rabu ya. Rabu tanggal berapa? Tanggal 16. Berarti sampai Agustus Pak berarti? Sampai bulan Agustus. Tapi yang jelas kami juga sudah mendapat arahan dari Pak Menko Pangan. Kita juga membuat tim nanti kalau perlu kurang dari waktu itu kita segera bergerak cepat. Itu aja. Ini kan kemarin kan jalan 5 hari. Yang jelas tidak boleh ada yang Bapak, ini kan kemarin kan siswa yang nantinya yang kaya yang besok 8 sampai 10 kan nanti nggak akan lagi dapat MBG apa ini nanti pakai data BPS atau seperti apa? Iya, itu masih kita lagi kaji lagi. Memang sudah ada wacana tapi masih kita kaji lagi. Berarti nanti untuk menghindari pembunuhan sosial ya Pak? Jumlahnya berapa Pak? Nanti hasilnya akan disampaikan setelah kajian kita menentukan sekolah mana yang mendapatkan itu gimana Pak? Ya itu nanti semua ini masih kita adakan pengkajian dulu. Nanti kalau sudah selesai nanti akan disampaikan. Kira-kira kapan Pak kajian tersebut? Ya kan tadi sudah disampaikan, sudah diberikan waktu maksimal 1 bulan. Ya. PD nota keuangan bisa disampaikan nggak Pak? Yang jelas penerimaan manfaat itu adalah prioritas. Jadi tidak disesuaikan nanti. Nota keuangan Terima kasih ya. disampaikan nggak Pak? Anggaran 2027 Pak. Lebih lanjut. Ya, terima kasih. Baik, makasih Pak. Yang pertama adalah tunggakan tahun 2025. Ada 1,6 yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatannya sudah selesai dilaksanakan, namun belum dibayarkan. Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026 dan ekuitas 3,5 T.
Nah, ini secara pendapatan, sekali lagi pendapatan penerimaan negara bukan pajak sebenarnya adalah tadi pengembalian dari tahun 2025, kemudian beban pegawai 117, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas. Nah, ini beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat itu adalah sebenarnya karena mekanisme untuk program MBG ini adalah sifatnya banpers, maka itu dicatat sebagai beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Ini nama saja, nama pengkategorian di dalam laporan keuangan. Kemudian beban penyusutan dan beban penyisian piutang tak terdagih, jadi total seluruhnya adalah 47,9. Nah, ini juga pendapatan kegiatan non operasional lainnya, ini biasanya jasa bunga, jasa giro dan sebagainya. Nah, untuk ekuitas awal ini angkanya, kemudian untuk surplus defisit tadi sudah dijelaskan, dan juga ada beberapa revaluasi. Nah, ini ekuitas akhirnya 3,5. Nah, Ibu dan Bapak, ada beberapa catatan penting karena laporan keuangan itu tidak hanya terdiri dari angka-angka di dalam laporan keuangan, tetapi ada yang disebut dengan catatan atas laporan keuangan, yaitu penjelasan kualitatif. Yang pertama adalah tunggakan tahun 2025. Ada 1,6 yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatannya sudah selesai dilaksanakan, namun belum dibayarkan. Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026. Ini yang kami sekarang sedang dalam proses untuk melakukan revisi-revisi anggaran dengan DJA. Tapi ada beberapa ketentuan yang disyaratkan agar direview terlebih dahulu. Ada nilai tertentu yang harus direview oleh KPA, ada nilai yang tertentu yang harus direview oleh inspektorat, ada nilai tertentu yang harus direview oleh BPKP. Ini yang masih dalam proses. Itu yang menyebabkan kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses. Kemudian ada 870 neraca per 31 Desember 2025 telah dilakukan koreksi kepada utang kepada pihak ketiga. Nah, ini juga karena ada potensi akan mengalami kenaikan atau penurunan sejumlah tagihannya. Artinya dulu ditagihnya mungkin sejumlah 100 gitu, tetapi setelah kami lihat ternyata mungkin jumlahnya bisa ada yang di bawah itu, ada yang di atas itu, sehingga ada proses adjustment. Nah, yang terakhir ini adalah nilai yang belum diyakini. Artinya pihak DJA belum bisa menganggap ini diakui sebagai hutang kepada pihak ketiga karena belum memenuhi kualifikasi bahwa itu hutang kepada pihak ketiga. Ini juga berdasarkan hasil konfirmasi oleh BPK. Hasil review yang telah dilakukan oleh tim review tunggakan di internal kami sendiri, sehingga ini belum masuk ke dalam catatan laporan keuangan, tapi harus kami catat di dalam catatan atas laporan keuangan. Karena bagaimanapun juga ini adalah potensi tagihan yang harus kami selesaikan kepada pihak ketiga, sejumlah 743 M. Nah, kemudian ini berikutnya adalah rekening penampungan akhir tahun. Ini ada mekanisme disebut RPATA ya. RPATA itu sebenarnya penyelesaian pembayaran tahun 2025 sudah lewat tahun anggaran, tapi bisa diselesaikan. Nah, ini antara lain waktu itu dipakai untuk melunasi motor, untuk melunasi IoT, untuk melunasi beberapa proses pengadaan. Nah, kemudian termasuk ini yang 340 itu waktu itu ada koreksi dari rencana motor yang semula 25.000 menjadi 21.000 sehingga ada koreksi lagi. Tapi intinya yang sebelah kanan itu adalah semua yang terkait dengan motor listrik itu. Nah, kemudian ada 248 kontrak yang diproses melalui mekanisme RPATA, namun ini masih dibatasi penggunaannya, artinya masih diblokir lah oleh Kementerian Keuangan karena masih ada proses-proses yang ya mungkin Ibu Bapak tahu sendiri karena kebetulan ada beberapa permasalahan setelah itu. Nah, ini catatan penting juga di tahun 2025 program prioritas adalah program pemenuhan gizi nasional dan kemudian program dukungan manajemen. Jadi dua kelompok besar itu.
Nah, Ibu dan Bapak, kami dengan rendah hati mengakui ada beberapa capaian yang sebenarnya tidak tercapai kalau dari sisi kinerja, angka-angkanya.